Maumu, Ding Suri berpakaian putih dengan temperamen mengambang. Sosoknya melangkah keluar dan melayang ke udara. Platform 4 Avenue ahli 6 kali lipat, pertempuran langsung. Saat ini, Sekte Tianfeng jauh dari semua orang. Bening dan Deng Yuanzhang, dua Taotai Liu Zong, berdiri di sisi Sang Yunxi. Yunxi, menurutku mereka sudah makan bebannya dan bertekad untuk bertarung. Bening tampak agak kekar dan berkata dengan tidak sabar, ayo kita bujuk mereka, biarkan mereka. Sang Yunxi berkata dengan enggan, saya secara alami tahu bahwa pertarungan antara warga negara Chang dan murid-murid istana Xiaoyao tidak buruk bagi kita, tapi bagus untuk kita. Tapi aneh rasanya bertarung seperti ini. Aku khawatir itu adalah hantu Muyun. Terlebih lagi, kami sedang mencari Muyun. Kami mencari Muyun dalam skala besar. Orang tidak menemukannya. Kami bertarung terlebih dahulu. Petik 2. Dan pikirkanlah. Jika kamu tidak mati dan melarikan diri, 3 kelompok besar akan membunuhnya hari ini. Apakah anak ini akan terungkap di masa depan? Mendengar kata-kata ini, sekelompok murid Sekte Tianfeng seperti Bening dan Deng Yuanzhang juga berpikir. Puncak Chang Yuan itu, Sang Yunxi selalu merasa sedikit aneh, tapi dia tidak bisa mengatakannya lagi. Bertarung, biarkan mereka bertarung, kita tidak bisa menangani masalah ini. Sang Yunxi pergi bersama Sekte Tianfeng. Saat ini, Qiu Yongchao, Ding Suri, dan Chang Zongtong mengalami pendarahan total. Di tengah kerumunan, Muyun juga menangkap murid-murid platform Tao. Tapi Muyun tidak membunuh murid-murid itu secara langsung, tapi diam-diam melukai mereka dan kemudian mengubah targetnya. Dengan cara ini, tidak ada yang akan menyadari ada yang salah dengan puncak Chang Yuan-nya yang tersamar. Faktanya, Muyun, seorang pendeta Tao dengan 1 tingkat, tidak akan mendapat banyak tekanan dalam menghadapi 1 tingkat, 2 tingkat, dan 3 tingkat. Saat ini, ada lebih dari selusin murid istana Xiaoyao yang telah dibunuh oleh murid Chang. Lambat laun, murid Chang menjadi semakin berani, sementara kematian dan cedera murid istana Xiaoyao meningkat secara bertahap. Chang Zongtong dan yang lainnya juga menemukan masalah ini dan perlahan-lahan tampak bahagia. Qiu Yongchao, Chang Zongtong Leng mendengus, jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Lihat apakah anak-anak istana Xiaoyaomu lebih baik atau murid Changku lebih baik. Saat ini, situasinya secara samar-samar bergerak ke arah yang tidak menguntungkan bagi istana Xiaoyao. Qiu Yongchao dan Ding Suri tahu bahwa jika mereka terus seperti ini, mereka akan kalah telak. Pergi. Pada saat ini, Ding Suri bersenandung dingin, dan nafas yang mengerikan keluar dari tubuhnya, mengguncang kembali beberapa orang di langit. Chang Zongtong, aku yang menuliskannya. Ini seharusnya menjadi pertandingan yang ketat. Bagaimana istana Xiaoyao bisa runtuh secara bertahap? Ada lusinan orang di istana Xiaoyao. Bersama Qiu Yongchao dan Ding Suri, mereka melarikan diri dalam kebingungan, dan beberapa orang terbunuh dan terluka. Berhenti mengejar. Pada saat ini, Chang Zongtong menghentikan orang-orang, menyaksikan istana Xiaoyao dan yang lainnya meninggalkan kota kuno Changmao, dan berkata sambil mencibir, bertarunglah dengan keluarga Chang saya, apakah Anda pantas mendapatkannya? Semua murid akan diberi penghargaan atas keberanian mereka, dan kemudian saya akan menunjukkan keberanian saya kepada semua murid hari ini. Mendengar hal tersebut, salah satu anak Chang bersorak satu persatu. Chang Zongtong kemudian melihat ke puncak Chang Yuan dan berkata, Yuan Feng, kakak tertuamu pemberani, dan kata-katamu hari ini sangat membesarkan hati. Saya pribadi berterima kasih atas pil platform casting ini. Dengan itu, Chang Zongtong mengeluarkan pil platform pengecoran dan melayang di depan puncak Chang Yuan. Saya harap Anda lebih rajin, mencapai 3 alam dautai secepat mungkin, dan berbuat lebih banyak untuk keluarga Chang kami. Chang Yuan Feng meminum pil itu dan membungkuk dan berkata, ya. Perang telah usai dan semua orang berpencar satu demi satu. Dan istana Xiaoyao dikalahkan. Tidak ada yang salah dengan istana Xiaoyao di kota kuno Changmao. Tetapi juga diumumkan bahwa upaya bersama Sekte Tianfeng, klan Chang, dan istana Xiaoyao di wilayah rahasia telah sepenuhnya dipatahkan. Chang Yuanfeng kembali ke halaman tempat dia tinggal dan bernafas. Awalnya, Muyun bermaksud berpura-pura menjadi puncak Chang Yuan. Setelah istana Xiaoyao dan keluarga Chang selesai bertarung, dia pergi dari sini. Namun untuk saat ini, identitas yang berat ini mungkin sangat berguna. Kembali ke halaman, melihat halaman yang berantakan, Muyun juga agak tidak berdaya. Dengan dalih tidak ingin tinggal di sini lagi,
Mu Yun memberitahu beberapa anak Chang lainnya bahwa dia telah merusak halaman dan pindah untuk tinggal di halaman lain. Kami juga memahami puncak Chang Yuan. Bagaimanapun, Chang Yuanping dan Chang Yuanfeng selalu tidak dapat dipisahkan. Sekarang kakak laki-laki tertuanya telah meninggal, suasana hati Chang Yuanfeng sedang buruk. Semua orang tahu, pada hari ini, Mu Yun ditutup dengan aman di halaman yang baru dipilih. Faktanya, tidak ada kemunduran. Sekarang platform Tao pertama Mu Yun sudah cukup stabil. Sekarang dia siap untuk membangun platform Tao kedua dengan bantuan pil Tao yang diberikan kepadanya oleh Chang Zongtong. Semuanya alami. Setelah tinggal di kota kuno Changmao selama sebulan, Mu Yun berkata dia akan menutup pintu, dan tidak ada yang mengganggunya. Setelah 1 bulan, di dalam ruangan, di lautan jiwa Mu Yun yang luas, ada nafas kuat yang tak ada habisnya. Platform trek kedua berhasil dibuat. Pada 9 pilar Tao, platform Tao kedua memancarkan suasana yang kuat. Sekarang, Mu Yun akhirnya memiliki kepercayaan diri. Setidaknya di tempat rahasia ini, bahkan Master 6 tingkat Dautai tidak takut sama sekali. Meskipun celahnya 4 kali lipat, Mu Yun merasa bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin bisa membunuh. Namun, hal ini juga memerlukan perjuangan nyata untuk membuktikannya. Pada hari ini, Mu Yun akhirnya keluar dari kamar. Saudara Yuanfeng, seorang anak berkebangsaan Chang datang ke halaman tempat Mu Yun berada. Saudara Yue, orang di depan saya, bernama Chang Kelelahan, juga merupakan anak berkebangsaan Chang di alam ganda Taoisme dan Taoisme. Akhir-akhir ini, saya banyak bertukar pikiran dengan Mu Yun. Apakah kamu sudah menyelesaikan retretmu? Pernahkah kamu mencapai triple Dautai? Mendengar pertanyaan ini, Mu Yun tersenyum pahit dan berkata, tidak sesederhana itu untuk meningkatkan ranah Tao. Lagi pula, bakatku sedikit kurang. Pil pengecoran Tao tidak bisa membiarkanku menggunakan platform Tao ketiga. Chang yang kelelahan menghibur, tidak apa-apa. Saya pikir kidan darah Anda berbeda dari masa lalu. Ini pasti merupakan kemajuan besar. Mu Yun mengangguk. Dengan identitasnya yang disamarkan oleh 4 batu tinta, murid-murid di tingkat alam Dewa Taotai ini tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Aku hanya tidak yakin. Tao bertanya pada tingkat alam Dewa Laut apakah saya dapat menemukan petunjuk. Tentu saja, sebagai puncak Chang Yuan, Mu Yun juga perlu mengetahui sesuatu tentang keluarga Chang. Kalau tidak, akan sangat merepotkan jika ditanya tentang apapun setelah hal itu terungkap. Apakah orang-orang dari Istana Xiaoyao pernah membuat masalah akhir-akhir ini? Mereka berani. Chang berlari dengan percaya diri berkata, ada 3 penganut Tao, Chang Zongtong, Chang Mengin, Chang tersenyum, dan Ding Suri dan Qiu Yongchao berani. Datang. Juga, Mu Yun lalu berkata, apakah ada berita tentang Mu Yun? Mendengar ini, Chang Ran semakin marah dan berkata, bajingan itu, saya tidak tahu harus bersembunyi di mana. Saya tidak dapat menemukannya di mana-mana. Kami, murid Daozu Senjing orang Chang, berpencar untuk menemukannya, dan bocah itu menghilang dari dunia. Mu Yun menghela nafas dan berkata, tempat rahasianya terlalu besar untuk ditemukan. Tapi jangan khawatir. Hah. Mu Yun memandang Chang kelelahan dengan rasa ingin tahu. Chang Ran berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa saudara Zongtong telah menerima kabar dari keluarga. Segera buka pintu keluar dan biarkan kami mundur. Mundur. Bagaimana dengan Mu Yun? Istana Xiaoyao, Sekte Tianfeng, dan ketiga murid berkebangsaan Chang kami diperiksa satu persatu dan mundur. Mu Yun adalah satu-satunya yang tersisa di tempat rahasia sebesar itu. Tempat rahasia itu akan hancur dalam 100 tahun. Tepatnya, sekarang kurang dari 90 tahun. Selama kamu tetap menjaga jalan keluar dari tempat rahasia itu, jika anak itu tidak keluar, kamu akan mati. Mendengar ini, Mu Yun tampak aneh dan berkata, setelah wilayah rahasia dibuka, bahkan jika Mu Yun muncul, dia akan ditangkap oleh orang-orang kuat di keluarga kita. Hidup lebih baik daripada mati. Bagaimana jika dia lebih baik mati di wilayah rahasia daripada keluar? Itu hanya, Chang kelelahan berkata sambil tersenyum, jika dia lebih memilih mati daripada keluar, alam rahasia akan dihancurkan. Dao Wen Daneng di keluarga Chang akan keluar untuk menjelajahi alam rahasia yang rusak. Mu Yun sudah mati. Harta karunnya tidak ada pemiliknya. Dia akan ditemukan pada saat itu. Titik petik 2. Mu Yun terkejut dan berkata, begitu. Sangat mungkin bagi Tao untuk meminta kekuatan besar dari alam dewa untuk melakukannya sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir,
Mu Yun juga melihat orang-orang di tingkat alam Dewa Daowen di Changlan. Mereka sangat kuat, namun, ada banyak orang kuat Daowang setingkat Kaisar Daofu pada saat itu, yang membuat Daowen tersebut tampak kurang kuat. Faktanya, di dunia baru ini, pertanyaan Tao tentang alam ketuhanan masih sangat kuat. Setidaknya di Changzhou, Daowen tidak terkalahkan. Jangan terlalu banyak berpikir. Saat Anda keluar, Anda tidak bisa mengatakan Anda bisa mencapai 3 alam Dautai. Pada saat itu, ketika kamu kembali ke keluarga, statusmu akan berbeda. Dautai Senjing juga merupakan tulang punggung kekuatan besar seperti keluarga Chang. Dan status anak-anak di setiap alam berbeda. Jadi, selanjutnya pada saat itu, murid-murid keluarga Chang, Istana Xiaoyao, dan Sekte Tianfeng tidak melakukan apapun. Setelah menunggu 1 bulan lagi, pada hari ini, di atas kota kuno Changmao, akhirnya terjadi distorsi ruang dan waktu, dan sebuah saluran muncul untuk memimpin orang-orang menjauh. Mu Yun juga khawatir, jika penyamaran ini ditemukan, menghadapi alam Tao Haisen yang kuat di luar, Tao meminta kekuatan Senjing, tetapi dia tidak dapat melarikan diri jika dia ingin lari. Tapi sekarang kita telah mencapai titik ini, kita harus mencoba. Ketika lorong dibuka, ratusan anak Chang berlari sepanjang lorong dan pergi dari sini. Pada saat yang sama, Sekte Tianfeng, murid Istana Xiaoyao, juga pergi satu persatu. Segera setelah itu, Dao-Dao muncul lagi di dalam pegunungan dewa yang terbakar. Sekilas ribuan orang terbagi menjadi 3 faksi. Mu Yun berada di kamp anak-anak Chang dan melihat ke arah Sekte Tianfeng. Ji Ziyan, rok hijaunya masih begitu cerah dan mengharukan. Di sisi Ji Ziyan, Mu Yun melihat King Wenyan, King He, Su Yao Chen, Zhang Yun dan Meng He. Mereka semua masih hidup. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, bidang Tao juga meningkat. Saat ini, 3 anak muncul satu demi satu. Mu Yun juga melihat bahwa 7 penguasa suku Chang, Chang Tian, Liu Wenzheng, pemimpin keempat Istana Xiaoyao, dan Wu Wenqian, salah satu wakil pemimpin Sekte Tianfeng, ada di antara mereka. Ketiga penganut Tao yang paling kuat ini dikelilingi oleh lusinan penganut Tao yang kuat dari 3 sisi. Ada lebih banyak orang di reruntuhan Chang Tianzong daripada sebelumnya. Di antara kerumunan, Mu Yun juga menemukan Qiu Yongchao dan Ding Suri. Lusinan orang berkumpul di sekitar mereka dan melihat ke arah Chang Zongtong dan yang lainnya di sisi keluarga Chang. Mereka tampak buruk. Lagi pula, jika Anda menderita kerugian besar di tangan Chang Zongtong dan lainnya, tentu saja Anda memiliki dendam di hati Anda. Namun saat ini, ketiganya yang kuat jelas sedang tidak berminat untuk menanyakan hal tersebut. Diam, Hari yang gelap tampak cukup suram dan berkata, keluar. Hari yang gelap melihat sekeliling dan kemudian berkata, semua murid, terima pemeriksaan satu persatu, pastikan bahwa Mu Yun tidak tercampur di dalamnya, dan kemudian kamu bisa pergi. Jadi, saya hanya melihat Dewa Laut Tao yang kuat di sisi tubuh di hari yang gelap. Dia mengeluarkan tablet giok dan meletakkannya di bumi. Di sisi lain, pembangkit tenaga listrik Istana Xiaoyao dan alam Dewa Laut Tao dari Sekte Tianfeng adalah sama. Ini adalah loh batu surga pencetakan batu giok darah. Chang Dei berkata, untuk mencegah Mu Yun berpura-pura menjadi orang lain dan menyelinap, semua murid hanya bisa pergi setelah melewati pemeriksaan satu persatu. Tablet ini dapat membuktikan tanda darah prajurit dan asal-usul jiwa. Jika Mu Yun bercampur denganmu, itu akan muncul. Jadi izinkan aku mengatakannya dulu. Hari yang gelap kemudian berkata, Mu Yun, jika kamu berbaur dengan orang banyak, sebaiknya kamu muncul, jika tidak, kamu akan mati dengan menyedihkan. Tidak ada yang berbicara. Semua orang merasa bahwa pertanyaan tentang hari yang gelap itu tidak berguna. Jika Mu Yun benar-benar tercampur di sini, bagaimana dia bisa melompat keluar sekarang? Kalau begitu, mulailah satu persatu. Akibatnya, ribuan 3 murid mulai menyelidiki satu demi satu. Semua orang berbaris. Kedua belah pihak adalah yang kuat di wilayah Dao Haisen. Mereka siap sepenuhnya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Seorang murid lulus ujian keamanan. Tapi mata Mu Yun tertuju padanya, dan hatinya semakin tak berdasar. Kamuflase batu tinta persegi, saya tidak tahu apakah saya bisa lolos dari penyelidikan yang disebut Monumen Surga Segel Giok Darah. Bagaimanapun, tokoh-tokoh di tingkat Daohai, Daowen dan Senjing ini tidak menyelidiki diri mereka sendiri, tetapi menggunakan monumen ini untuk menyelidikinya. Tentunya monumen ini menyimpan beberapa misteri.
Muyun tidak tahu apa yang tidak biasa dari instrumen Tao di dunia baru. Jika sampai keluar, dia akan mati mengenaskan. Tak lama kemudian, kami sampai di Muyun. Chang Yuanfeng, terima pemeriksaannya, kata seorang pria paruh baya Chang. Muyun berdiri di depan monumen segel giok darah dan bernapas. Tablet giok memancarkan cahaya dan darah, yang menempel di sekitar tubuh Muyun. Setelah beberapa saat, tidak ada perubahan. Namun, sebelum Muyun bisa bernapas lega, tablet giok mengirimkan ki dan darah kedua, yang memenuhi tubuh Muyun. Hah, pada saat itu, beberapa orang kuat Chang memandang Muyun dengan mata aneh. Seorang murid hanya dapat menyebabkan satu penyelidikan terhadap tablet giok. Namun, puncak Chang Yuan terpicu 2 kali. Ini jelas tidak normal. Tuan ketujuh, ada masalah. Pada saat ini, seorang lelaki kuat di negara bagian Dao Haisen berbicara. Hampir pada saat yang sama, Muyun merasa bahwa orang-orang kuat dari Sekte Tianfeng dan Istana Xiaoyao juga menjelajahinya satu demi satu. Mendengar pidatonya di hari yang gelap, dia segera datang dan menatapmu. Yun, puncak Chang Yuan. Tablet giok tidak membiarkan Muyun menunjukkan tubuh aslinya, tapi pasti ada masalah setelah 2 eksplorasi. Chang Dei langsung bertanya, puncak Chang Yuan, ada apa denganmu? Muyun segera membungkuk dan berkata, Tuan ketujuh, saya tidak tahu. Katakan yang sebenarnya. Chang Dei bersenandung, tidak mungkin menyelidikimu 2 kali tanpa alasan. Pasti ada yang salah. Bukankah kamu puncak Chang Yuan? Tuan ketujuh, itu benar sekali. Muyun berkata lagi, aku benar-benar puncak Chang Yuan. Kakakku telah tewas dalam perang. Hanya aku yang selamat. Kakak tertuamu, Chang Yuanping. Ketika Hari mendengar ini, dia tampak redup dan berkata, dia adalah bibit yang bagus. Aku memelukmu ketika tinggi saudaramu hanya lebih dari 1 meter. Mendengar ini, Muyun berkata lagi, ia dibunuh oleh orang-orang dari Istana Xiaoyao. Namun, ketika kata-kata Muyun jatuh, Hari gelap memandang Muyun dengan dingin dan berteriak, kamu bukan puncak Chang Yuan. Begitu ucapan ini keluar, seorang pria kuat setingkat wilayah Poseidon di sekitarnya menatap Muyun satu demi satu. Terkena, bagaimana? Chang Qing mendengus, Chang Yuanping dan Chang Yuanfeng adalah anak jaminan dari keluarga Changku. Denyut nadi mereka menurun. Aku belum melihat saudara-saudaramu sama sekali, apalagi memelukmu. Baru saja aku mengatakan ini, tetapi kamu tidak melakukannya membantahnya. Celah, koin perak tua. Muyun memarahi diam-diam di dalam hatinya. Tapi permukaannya masih tenang, Tuan ketujuh. Anda berkata, ketika kita masih muda, dan Anda mengucapkan kalimat ini, saya pikir itu untuk menutup hubungan, tentu saja saya tidak akan membantah. Masih berdalih, Hari yang gelap mencibir, kalau begitu aku akan mencari seseorang yang mengenalmu dengan baik dan menanyakan hal-hal lain untuk melihat apakah kamu bisa menjawab. Mendengar ini, Muyun merasakan hawa dingin di hatinya. Ini sudah berakhir. Jika seseorang yang akrab dengan puncak Chang Yuan melakukan kecurangan beberapa kali, itu akan tetap muncul. Muyun hanya ingin tidak ditemukan oleh orang-orang kuat di tingkat Dao Senjing dan Dao Wen Senjing, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketiga komoditas utama ini, serta instrumen Tao seperti monumen surga giok darah India. Apa yang harus saya lakukan? Temukan seseorang untuk memverifikasi, itu pasti akan mengungkapkan kebenaran. Hahaha. Dan saat ini, antara langit dan bumi, suara tawa terdengar, bergema di pegunungan, seperti orang gila. Hei, hei, suara tawa berbahaya terdengar. Di hari yang gelap, Liu Wenzheng, Wu Wenqian dan yang lainnya melihat sekeliling dengan hati-hati. Siapa itu? Sedang bermain trik. Keluar, Hari yang gelap bersenandung dingin dan memarahi. Aku tepat di sampingmu. Suara yang tiba-tiba itu membuat raksasa Tao itu berdiri terbalik dengan keringat di sekujur tubuhnya. Seseorang bisa mendatanginya secara diam-diam. Hampir seketika, bayangan Hari yang gelap mundur dan memandang pria misterius itu pada jarak 100 kaki. Orang gila, Muyun juga terkejut saat melihat pria gila itu. Dia tidak meninggalkan tempat rahasia itu. Hei, orang gila itu memandang Muyun dan berkata sambil tersenyum, Nak, kenapa kamu berubah? Aku hampir tidak mengenalimu. Dengan itu, pria gila itu sedikit menekuk jarinya, dan ki serta darah yang mengalir dari 4 batu tinta di tubuh Muyun ditarik kembali. Puncak Chang Yuan telah menjadi Muyun. Sekarang, siang hari Chang, Wu Wenqian, Liu Wenzheng dan lainnya terkejut. Benar saja,
ada sesuatu yang mencurigakan. Mu Yun, hari yang gelap bersenandung dingin, apakah kamu masih ingin memancing di perairan yang bermasalah dan melarikan diri ke sini? Mimpi, jangan bergerak. Melihat Hari Chang ingin melawan Mu Yun, pria gila itu langsung mendengus. Dingin, orang gila, cari kematian. Di hari yang gelap, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tangannya disegel, dan kekuatan Tao yang mengerikan akan ditekan oleh dunia sekitarnya hampir seketika. Tao bertanya pada alam ilahi. Yang kuat tidak terkalahkan. Pada saat ini, Mu Yun merasa kolom dan platform Tao-nya akan runtuh. Aku bilang jangan bergerak, kamu tetap bergerak. Pria gila itu terlihat sangat tidak puas dan sedikit menunjuk. Bang, suara retakan pelan terdengar, dan lengan Changzu segera hancur menjadi bubuk. Instan, terjadi keheningan yang mematikan. Semua orang tercengang. Changzu, bagaimanapun, adalah sosok raksasa sejati di alam Yiyuan. Tak disangka, pria di depannya langsung melepaskan pelukannya. Dengan senandung yang membosankan, guru ketujuh memandang pria gila itu dengan wajah ketakutan. Siapa kamu? Orang gila itu memandangi hari yang gelap, tetapi berkata dengan rasa ingin tahu, apakah kamu anggota keluarga gelap? Changzu, pada masa banjir dan kelaparan, terdapat 8 kekuatan hegemonik. Banjir dan kelaparan berada dalam kekacauan, 5 kekuatan hegemonik dihancurkan, dan 3 gerbang utama kebangsaan Chang, Istana Xiaoyao dan Sekte Tianfeng selamat. Namun, 3 kasus saat ini bukanlah masa puncak di masa lalu. Hari yang gelap memandang pria gila itu, tetapi dia tidak berani melakukannya lagi. Orang ini sepertinya memiliki otak yang sangat tidak normal. Lebih baik jangan main-main dengannya. Senior, anak ini membunuh banyak anak Changku. Kita harus menangkapnya. Hari yang gelap memandang Mu Yun dan berkata dengan kejam. Itu tidak akan berhasil. Chang Dei berkata langsung, aku memberinya harta paling penting dari Chang Tianzong, dan kuharap dia bisa menemukan rahasia harta karun itu. Kamu tidak bisa membunuhnya. Tidak ada yang bisa. Aku akan membunuh siapapun yang ingin membunuhnya. Mendengar ini, Mu Yun segera melangkah maju dan berkata, Tetua, dia dan dia akan membunuhku. Tetua, bunuh mereka. Mendengar ini, orang gila itu memandang Mu Yun dan berkata, apakah kamu mengajariku melakukan sesuatu? Yah, Mu Yun tercengang. Pria gila itu meraih lengan Mu Yun dan langsung mengayunkannya. Bang! Dia melempar Mu Yun lebih dari 10 kali lagi. Orang gila itu melepaskan Mu Yun dan berkata, tidak ada yang bisa mengajariku melakukan sesuatu. Saat ini, Mu Yun hanya merasa organ dalamnya akan rusak. Pria gila ini terlihat sangat normal, tetapi membuat orang merasa sangat tidak normal. Orang gila itu mengabaikan Mu Yun dan memandang Chang Tian dan berkata, siapa kepala keluarga Chang sekarang? Sudah ratusan juta tahun sejak masa banjir dan kelaparan. Anda tidak tahu siapa itu. Chang Hong, orang gila itu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Ini Changsu, tapi ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saya tidak bisa mengenalinya. Sayangnya, waktu telah berubah. Tidak peduli betapa anggunnya dirimu, bagaimanapun juga, kamu bukanlah kaisar ilahi. Pada akhirnya, kamu adalah seorang Loes. Bahkan kaisar dewa pun mungkin adalah seorang Loes. Mendengarkan desahan orang gila itu, ribuan orang di sekitar tidak berani bergerak. Mu Yun maju dan berkata, Senior, kamu terus membicarakan masa lalu, aku akan pergi dulu. Petik 2, bayinya ada padaku. Mereka semua ingin membunuhku. Aku akan lari dulu. Untuk apa kamu lari? Orang gila itu segera berkata, siapa yang bisa menyakitimu bersamaku? Kamu benar-benar orang gila. Anda bisa datang dan pergi dengan bebas. Ketika Anda menjadi gila dan orang-orang melarikan diri, bukankah saya akan terhempas ke dalam saringan? Klan Chang, Sekte Tianfeng, Istana Xiaoyao. Orang gila, lihat dirimu. Saya dipuja oleh Sekte Tianfeng. Kalau begitu pergilah ke Tianfeng Song. Orang gila itu melambaikan tangannya yang besar dan berkata, apakah kamu punya kenalan di Sekte Tianfeng? Ya, istriku ada di sana. Mendengar hal itu, pria gila itu langsung berkata, baiklah, coba saya lihat siapa istrimu. Benar-benar, Mu Yun bodoh. Apa sebenarnya asal-muasal pria gila ini? Apakah itu teman lama Sekte Surgawi? Hanya saja Sekte Surga telah hancur selama ratusan juta tahun. Bagaimana bisa ada teman lama? Siapa pria ini? Masalahnya adalah Sekte Tianfeng sekarang menjadi sarang serigala.
Baju besi kuno Yuanlong. Catatan susunan Tao. Jangan gerakkan pedang Mingwang. Senjata kerajaan apapun akan membuat raksasa Tao dari sekte Tianfeng menjadi gila dan membunuhnya dengan cara apapun. Begitu orang gila menjadi gila, dia akan berada di sarang serigala dan mati. Di mana orang-orang dari sekte Tianfeng? Pria gila itu bertanya dengan santai. Aku Wu Wenqian, aku sekte Tianfeng, hanya kamu. Orang gila itu melambaikan tangannya yang besar dan berkata, pimpin jalan menuju Tianfeng Song. Wu Wenqian tercengang. Pria di depannya dapat dengan mudah mematahkan lengan penganut Tao yang kuat di wilayah Yiyuan. Dia jelas merupakan orang kuat di tingkat Tao. Jika Anda pergi ke sekte Tianfeng dan menimbulkan masalah, bagaimana Anda harus menghadapinya? Tapi Wu Wenqian tidak berani melanggar perintah orang gila itu. Hari adalah contoh nyata. Jika dia mengatakan tidak, diperkirakan orang gila itu tidak akan menyia-nyiakan lengannya begitu saja. Tolong, Tuan, ada susunan transmisi di sini. Pria gila itu melangkah keluar. Melihat Mu Yun tidak bergerak, orang gila itu kemudian berkata, apa yang kamu lakukan? Ayo pergi. Ya, Mu Yun menundukkan wajahnya dan pergi bersama pria gila itu. Saat pestanya pergi, suasana menjadi gempar. 7 Tuan, wajah orang kuat Chang Daohai jelek. Klan Hui, lengan Changzu berlumuran darah. Melihat barisan Tianfeng Zhongwu yang telah pergi, Changzu berkata dengan muram, harta karun di tubuh Mu Yun tidak dapat dipisahkan dari orang gila ini. Segera kembali ke klan dan lapor ke kepala klan. Ya, pada saat yang sama, di sisi lain, mata Liu Wenzheng tampak kusam. Orang gila, siapa itu? Saya khawatir pemimpin istana Liu Wenxiao mungkin bukan lawannya, bukan. Brengsek, Mu Yun pergi ke sekte Tianfeng. Apa yang akan terjadi? Akankah semua harta karun Mu Yun diperoleh oleh sekte Tianfeng yang kuat? Pada saat itu, sekte Tianfeng takut menjadi satu-satunya penguasa Changzu, dan istana Xiaoyao serta keluarga Chang harus sujud menjadi bawahan. Kembali ke istana, Liu Wenzheng segera berkata, segera laporkan kepada penguasa istana. Uji coba tempat rahasia telah berakhir. Tapi nama Mu Yun diteruskan. Seorang murid sekte Tianfeng di alam Dewa Dautai, memegang huruf susunan Tao, pakaian baju besi kuno Yuanlong, pedang Raja Ming yang tidak bergerak, Moyun Jiu Yuan Qin dan batu tinta persegi misterius. Harta karun ini adalah sosok kaisar Taoisme, yang akan benar-benar tergila-gila padanya. Namun saat ini, itu adalah pendapatan Mu Yun. Tapi sekarang, tidak ada yang bisa membunuh Mu Yun dan menjarah harta karun karena keberadaan orang gila. Pergi melalui susunan transmisi dan kembali ke sekte Tianfeng lagi. Orang gila itu melihat ke dalam dan keluar sekte Tianfeng, sosoknya melonjak ke udara, menghadap ke gunung hijau besar, lalu jatuh, dan menghela nafas. Sekte Tianfeng tidak lagi lebih baik dari sebelumnya. Mu Yun bertanya dengan santai, bagaimana keadaan sekte Tianfeng di masa lalu? Setidaknya ada ratusan orang di tingkat Tao, tapi sekarang hanya ada beberapa lusin orang. Beberapa lusin orang, nafas yang luar biasa. Ada lebih dari selusin orang yang berada di luar ranah kolom Tao, platform Tao, dan lautan Tao. Feng Zhong sangat luar biasa hari itu. Apakah kamu tidak yakin, Nak? Orang gila itu mengusap kepala Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, pada masa itu, saya, Kaisar Surga, bertanya kepada ratusan ribu orang di alam dewa, dan ada lusinan sosok Raja Tao di alam dewa, Kaisar Surga, tapi aku hanyalah yang teratas di Changzu. Melihat seluruh wilayah Changyun, ada lebih banyak Raja Tao setingkat Raja Surgawi Daofu. Ada banyak orang kuat yang tak ada habisnya di alam dewa Daofu. Raja Surgawi Daofu itu kentut. Mu Yun hanya tersenyum dan tidak berani membantah. Orang gila ini bukanlah pelindungnya. Paling banter, menurutnya dia luar biasa. Memberinya batu tinta Sifang belum tentu merupakan hadiah. Kemungkinan besar dia bisa membuka rahasia batu tinta Sifang. Bagaimanapun, Mu Yun tidak terlalu mempercayai orang gila itu. Dia tidak bisa diandalkan. Saat ini, Wu Wenqian tidak berani menunda dan segera memerintahkan seseorang untuk mengundang Bapa Bangsa dan lainnya. Ribuan murid kembali dan dibubarkan satu demi satu. Di bidang seni bela diri yang begitu besar, hanya selusin alam Tao Haisen yang kuat yang tersisa karena takut akan terjadi kecelakaan. Tidak lama kemudian, suara pecah di udara terdengar dan sosok-sosok muncul. Sekelompok lebih dari 10 orang jatuh ke bidang seni bela diri satu demi satu. Pemimpinnya memiliki 6 angka. Wanita di tengah itu anggun, berusia sekitar 40 tahun,
namun penuh pesona dan sangat feminim. 5 orang di sisi kiri dan kanan juga memiliki temperamen yang kuat. Mu Yun melihat salah satu dari mereka. Pada saat ini, sosok berpakaian putih juga menatap Mu Yun dengan mata tertegun. Mu Yun, Sinya. Mu Yun tersenyum pahit dan berkata, kamu, keluar dari celah. Namun, Wang Sinya mengambil 2 langkah dalam 3 langkah dan mendatangi Mu Yun. Dia menarik tangan Mu Yun dan memandang Mu Yun dari atas ke bawah. Cederamu, sudah teratasi. Yah, Mu Yun menganggukkan kepalanya dan berkata, hanya saja butuh ribuan tahun, menunda budidaya, dan alam telah jatuh. Sekarang hanya kembaran Dautai. Wang Sinya melompat ke pelukan Mu Yun dan menangis kegirangan, bagus untuk menyelesaikannya. Ada baiknya untuk menyelesaikannya, alam akan jatuh, dan itu bisa ditingkatkan lagi, tidak masalah. Dalam hati Mu Yun, arus hangat mengalir lewat. Dia menepuk punggung Wang Sinya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, akan lebih baik di masa depan. Yah, Wang Sinya melonggarkan Mu Yun, memandang pria gila di sisinya, melihat sekeliling dan berkata dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi. Saat ini, Mu Yun menjelaskan sebab dan akibat dari masalah tersebut. Wang Sinya memandang Wu Wenqian dengan wajah dingin. Wu Wenqian merasa malu saat ini. Dimarahi dalam hatiku, anak ini, apakah dia benar-benar suami Wang Sinya? Bib anjingnya, bagaimana ini mungkin? Wakil Patriark Wu, Mu Yun juga murid Sekte Tianfeng kami. Ini adalah berkah dari Sekte Tianfeng kami. Mengapa Anda mengirim seseorang untuk menyakitinya seperti keluarga Chang dan orang-orang di istana Xiaoyao? Wajah cantik Wang Sinya dingin. Wu Wenqian berkata terus terang, wakil kepala keluarga Wang, ini adalah keputusan bulat dari petinggi Sekte Tianfeng. Keputusan dengan suara bulat, Wang Sinya mencibir, jika sesuatu terjadi pada suamiku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Wakil Tuan Wang, Wu Wenqian tidak bisa menjaga wajahnya, dan berkata dengan dingin, semua orang adalah wakil kepala keluarga, mengapa kamu begitu mendominasi? Terus, Wang Sinya bersenandung, jika kamu berani memindahkan suamiku dan membunuhmu 10 kali, ada apa? Cobalah, diancam oleh Wang Sinya, Wu Wenqian tidak mau menyerah. Coba saja, ketika Wang Sinya menunjukkan tangannya, gelombang suara bertahan di sekitar ujung jarinya, dan nafas tubuhnya bahkan lebih kuat dan menakutkan. Caranya menanyakan 3 talenta. Wu Wenqian menjadi pucat saat melihat pemandangan ini. Awalnya Wang Sinya hanya berada di ranah Daohai, namun butuh waktu lebih dari 3.000 tahun. Ketika dia mencapai alam Dewa Daowen, dia menjadi salah satu dari 5 wakil penguasa Sekte Tianfeng. Saat itu, Wang Sinya hanya menanyakan tentang wilayah Yiyuan. Dalam sekejap mata, ia telah menjadi raksasa Sancaijing. Anda tahu, Tuan Sang Yunyun, pemimpin Sekte Tianfeng, baru saja bertanya tentang wilayah 4 gajah. Wakil kepala keluarga tertua dari Sang Dongfang dan wakil kepala keluarga Si Qingyan telah berada dalam kondisi 3 talenta selama bertahun-tahun. Wang Sinya kini telah menjadi tokoh dalam sekte tersebut, nomor 2 setelah Sang Yunyun. Seberapa cepat wanita ini dapat meningkatkan latihan suaranya? Sinya, saat itu wanita cantik itu berbicara. Sebagai pemimpin Sekte Tianfeng, keagungan Sang Yun secara alami sangat tinggi. Jangan khawatir dulu, Sang Yunyun lalu berkata, lebih baik menanyakan sesuatu dengan jelas. Mendengar ini, Wang Sinya berkumpul dan berdiri di samping Mu Yun. Perang Changlan, Mu Qingyu, Ye Yusi dan Qin Mengyao semuanya tewas. Qin Mengyao tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati sekarang. Mu Yun kehilangan terlalu banyak. Sekarang, setelah ribuan tahun pemulihan, kita telah memecahkan masalah kita sendiri, namun dunia ini masih tertunda. Wang Sinya sekarang dalam kondisi 3 talenta. Dia tidak ada duanya di Changzhou sebesar ini. Dia memiliki kemampuan untuk melindungi Mu Yun. Tidak ada yang bisa menyakiti Mu Yun. Dia telah terlalu menderita dan terlalu menderita. Ditemani selama ribuan tahun, rasa sakit Mu Yun siang dan malam menghancurkan hati Wang Sinya. Saat ini, tidak ada yang bisa menyakiti Mu Yun. 5020. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Ketika Sang Yunyun pergi, Wang Sinya tidak berkata apa-apa lagi. Wu Wenqian juga mendengus dan berjalan ke samping. Lebih gila, 5 wakil tuan, Sang Oriental dan Si Yan awalnya merupakan wilayah Sacai. Mereka juga merupakan tangan kanan Sekte Tianfeng, Sekte Yuan Lao, dan Sekte Sang Yunyun.
Jing Fan, wakil kepala keluarga, dan Wu Wenqian, keduanya bertanya tentang wilayah Liangyi. Awalnya, Wangxinya adalah negara bagian terendah dari 5 wakil kepala keluarga, hanya menanyakan tentang negara bagian 1 Yuan. Namun kemudian, Wangxinya tiba di wilayah Daowen Liangyi dan duduk sejajar dengan mereka. Otoritasnya di Sekte Tianfeng juga semakin tinggi. Sekarang, Wangxinya telah menjadi 3 talenta, yang bahkan lebih dilebih-lebihkan. Wajar jika Wangxinya tidak memperhatikan Tao ketika dia bertanya tentang 3 talenta. Tapi nada ini sangat sulit untuk diterima. Sang Yunyun memandang pria gila di sisi Mu Yun dan berkata dengan hormat, "Saya tidak tahu di mana orang tua itu suci." Pria gila itu mengabaikan Sang Yunyun dan hanya melihat Wangxinya di sekitar Mu Yun. "Apa yang kamu lihat, orang gila?" Mu Yun tampak berhati-hati. "Lihat dirimu." Pria gila itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata, "Lihat apa yang bisa dilakukan istrimu." Mu Yun tidak ceroboh. Orang gila ini sudah gila. Orang gila itu melihat ke kiri dan ke kanan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Apakah kamu seorang seniman bela diri yang sehat?" "Ya." Pria gila itu menggaruk kepalanya dan melambai ke Mu Yun. "Mengapa? Di mana Mo Yun Jiu Yuan Qin?" Mendengar pertanyaan ini, Mu Yun semakin penasaran. "Berikan padanya." Orang gila itu jarang berkata dengan serius, "Kamu bukan ahli bela diri yang sehat, percuma saja memintanya." "Hah?" Mu Yun tercengang. "Saya bekerja keras untuk mendapatkannya. Saya memberikannya kepada istri saya. Tentu saja, aku memberikannya padanya. Jika Anda mengatakannya sekarang, kami harus menerima perasaan Anda." Membawanya keluar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria gila itu melambaikan telapak tangannya dan menjelajah ke arah Mu Yun. "Saya baru saja mencari Mu Yun, tetapi saya tidak menemukan piano Mo Yun Jiu Yuan." Orang gila itu memandang Mu Yun dan berkata dengan heran, "Nak, ini tidak mudah." Mu Yun mendengus. Lalu dia mengeluarkan Mo Yun Jiu Yuan Qin dan memberikannya kepada Wangxinya. Pada saat ini, orang gila itu berkata perlahan, "Piano ini adalah senjata raja. Dulu, ia memainkan kekuatan besar di tangan Liu Ru. Sekarang, saya berikan piano ini kepada Anda. Saya harap Anda tidak mau mempermalukan reputasi senjata raja." "Hei, orang gila, jangan membuat kesalahan, aku mendapatkan piano ini dan memberikannya kepada istriku, bukan kamu." Pria gila itu memandang Mu Yun, tersenyum dan mengangkat telapak tangannya. Mu Yun terlihat aneh. Orang ini benar-benar bukan apa-apa. Telapak tangan orang gila itu bergerak dan sebuah batu giok muncul di tangannya. "Ini adalah manual Mo Yuan. Ini adalah manual piano Liu Ru. Mungkin berguna bagi Anda. Saya akan memberikannya kepada Anda." Orang gila itu tersenyum dan berkata, "Saya tidak ingin manfaat apapun dari spektrum ini untuk Anda, tetapi jika Anda tidak dapat membuat spektrum Mo Yuan dan piano Mo Yun Jiu Yuan memainkan reputasinya, saya akan mengambil semuanya." Wangxinya memandang pria gila itu dan membungkuk dan berkata, "Terima kasih, Penatua." Saat ini, orang gila itu hanya melihat ke arah Sang Yunyun dan berkata, "Jangan merampok, atau aku akan menghancurkan Sekte Tianfengmu." Wajah Sang Yunyun sedikit berubah. Orang tua itu bercanda. Sang Yunyun segera berkata sambil tersenyum, "Wangxinya adalah wakil kepala Sekte Tianfeng. Dia mendapatkan harta karun itu. Tentu saja, itu juga merupakan berkah dari Sekte Tianfeng. Ingat apa yang kamu katakan." Orang gila itu segera berkata, "Carikan aku tempat. Aku ingin hidup dan tidur nyenyak." Mendengar ini, Sang Yunyun langsung berkata, "Senior, ikut aku." Orang gila itu pergi bersama Sang Yunyun, berbalik dan menatap Mu Yun dan berkata, "Nak, jangan pergi. Jangan pergi." Baju besi kuno panjang Yuan, telapak tangan susunan Tao, jangan gerakkan Ming, pedang raja, dan batu tinta. "Aku harus memberitahumu beberapa rahasia, atau kamu tidak dapat menggunakannya dengan baik." "Lebih gila, Anda bisa melupakannya. Mengapa kamu tidak membuatku kaya?" Perut Mu Yun Fei, Sang Yunyun, Sang Oriental, Si Yanyan, Jing Fan, dan Wu Wenqian pergi bersama pria gila itu. Wangxinya menarik telapak tangan Mu Yun dan berkata, "Ikutlah denganku." Saat mereka berbicara, sosok mereka melayang ke udara. Di Sekte Tianfeng ini, tidak ada murid atau tetua yang diizinkan terbang tanpa izin, tetapi Wangxinya, sebagai salah satu dari 5 wakil kepala keluarga, dapat melakukannya. Tak lama kemudian, mereka muncul di kawasan pegunungan.
Dalam sekte Tianfeng yang begitu besar, gunung-gunung menempati sebagian besar posisi, tetapi gunung-gunung ini saling terhubung satu sama lain. Paviliun dan paviliun menjulang di tengah hutan lebat, cukup elegan. Sosok itu jatuh di atas gunung. Wangsinya memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, "Tunggu." "Hah, menunggu apa?" Saat ini, Wangsinya pergi ke aula utama dan meninggalkan Mu Yun di luar istana. Saat ini, dua sosok datang dari kaki gunung. "Ayah!" Suara bahagia terdengar, dan sesosok tubuh mungil bergegas ke pelukan Mu Yun. Salju pertama, Mu Yun mengangkat gadis itu ke dalam pelukannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidakkah menurutmu aku pernah melakukannya?" Memikirkan, Mu Cuksue tidak menyangka akan bertemu Mu Yun lagi di sini. Dia sangat senang. Salju pertama, turunlah. Dan saat itu, suara di belakangnya terdengar. Ji Yun Xuan, yang datang bersama Mu Cuksue, terlihat serius saat ini. Mu Cuksue melirik dan berkata, "Saudari Xuan, dia benar-benar ayahku." Ji Yun Xuan melakukan gerakan telapak tangan, dan sosok Mu Cuksue dibawa kembali olehnya. Matanya menatap Mu Yun dan berkata, "Hanya wakil tuan yang dapat memastikan identitasmu." Mu Yun tidak berdaya. Faktanya, Ji Yun Xuan, Ji Ziyan dan yang lainnya tidak mempercayainya, dan dia tidak perlu marah. Semakin ketat Ji Yun Xuan, semakin banyak bukti bahwa salju pertama akan sangat aman. "Cih," di aula, Wangsinya keluar saat ini dan berkata, "Dari mana saja kamu?" "Ibu, bersemangat." Mu Cuksue bergegas ke pelukan Wangsinya dan berkata dengan gembira, "Bu, kapan ibu meninggalkan Bea Cukai?" "Wakil Tuan Wang." Ji Yun Xuan juga memberi hormat dengan hormat saat ini. Wangsinya mengangguk, lalu dia meraih tangan kecil Mu Cuksue dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan memperkenalkanmu pada seseorang." "Apakah itu dia?" Mu Cuksue menunjuk ke arah Mu Yun. "Yah, dia ayahku, bukan?" Mata besar Mu Cuksue berkedip dan berkedip. "Kamu tahu." Wangsinya tercengang. Namun, begitu dia mengatakan ini, Ji Yun Xuan tetap di tempatnya. "Mu Yun benar-benar ayah Mu Cuksue." Mu Cuksue berkata dengan penuh semangat, "Ya, ayahku datang sebelumnya." "Saudari Xuan, mereka tidak percaya pada ayahku. Aku yakin ayah dan anak perempuan itu ada hubungannya. Dia pasti ayahku." Ji Yun Xuan memandang dengan canggung ke arah Mu Yun dan kemudian ke Wangsinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Wakil Tuan Wang, saya." "Tidak apa-apa, wajar jika Anda ragu." Wangsinya melambai. Ji Yun Xuan mendatangi Wangsinya. Wangsinya memegang tangan giok Ji Yun Xuan dan berkata sambil tersenyum, "Bagi dia, ini bukan, ya." Mu Yun dengan penuh kasih sayang menggosok salju awal dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk putrinya dengan erat. Dari Qin Chen hingga Mu Yudan, Mu Yuyan, Mu Xuanfeng, Mu Xuanchen, Mu Tianyan, Mu Zixuan, dan kemudian ke Mu Cuksue, anak-anak ini memiliki rasa tanggung jawab dan terus mendesaknya untuk terus maju. Hanya saja, saya tidak tahu apakah Ming Yuexin telah melahirkan seorang anak.